Sosro, banyak sensasinya. Hei kamu yang suka berekspresi, Coba jadi sensasi. Sip and sip, fruitinya bikin snowflake goyangin saljunya. Coba ice up and slurp esnya, lebih genggam banyak sensasinya. Lebih genggam pilih cara minumnya, fun happy, sensasi yang hakiki. Let's be fun with fruity, be fun with fruity. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh, punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Oh, punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Oh, 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 punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Oh, 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 kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Yeah. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Dan inilah untukmu yang paling tertentu. Oh, oh, oh. Kita harus bahagia. Halo sahabat Fruity, bersama gua host kalian Kemal Palevi, dan welcome sekali lagi to the biggest online pensi community ya. Jadi ini adalah acara yang super keren, dan kalau misalkan acara ini keren berarti yang nonton juga keren-keren. Jadi gua mau denger suaranya. Mana suaranya? Lebih semangat dong. Ini kan masih suasana Hari Kemerdekaan Indonesia. Ayo dong, ayo. Mana semangatnya? Mana suaranya? Bagus, udah mulai berasa ya, oh, berasa banget ya. Yang lemes-lemes tadi kayaknya itu lagi di rumah sendirian jomblo ya. Tidak apa-apa, karena kalian jomblo, yang nonton ada yang jomblo, gua di sini dan Fruity ingin menemani malam minggu kalian supaya lebih berwarna, seberwarna Fruity, cakep. Masih dengan tema Work from Home, jadi menikmati dunia seni dari rumah. Ini acara keren banget dan kalian bisa menikmati acara ini dengan isi-isi acaranya seperti ini guys. Ada band, menyaksikan band kesukaan kalian ya. Dan ada juga ikutan aneka kompetisi, dan siap-siap aja nih kalau misalkan kalian nonton terus sampai acara ini sampai habis. Yang beruntung bisa dapat undian berhadiah. Dan ingat, ini gila, ini keren banget sih. Pertama kali kita menyuguhkan pensi, kalian nonton dari rumah dan ini real time guys. Itu
Super keren banget, tepuk tangan buat Fruity secara virtual. Karena kita dari rumah, kan saya sendirian ya. Tapi terima kasih sudah menemani malam minggu saya karena saya juga jomblo ya. Ingat pokoknya sekarang udah nggak ada lagi tuh buntu, udah bosen, boring, apalagi di era pandemi seperti ini. Udahlah kita harus stay positif, kita harus terus gali kreativitas kita. Pokoknya jangan sampai pandemi ini melemahkan otak dan pikiran kalian. Tetap harus stay positif supaya imun kita kuat. Karena imun kita kuat berarti kita akan terus bisa hidup panjang. Hidup panjang, amin ya Allah, amin ya. Pokoknya acara ini akan panjang banget dan jangan lupa juga siapin Fruity-nya. Seperti gua udah ada Fruity di meja nih. Saya suka yang strawberry, mantep banget ya karena Fruity Sosro ini sangat ngeblend sekali sensasinya. Campuran teh dan buahnya itu sangat-sangat ngeblend sekali. Wah, rasanya manis, semanis janji kamu yang mengkhianati cintaku. Ger. Di episode Artwork kali ini udah ada kompetisi desain kemasan Fruity dari tanggal 23 Juli kemarin sampai 18 Agustus 2020 ya. Pokoknya thank you buat semua yang udah ikutan, udah nyetor karyanya. Gila, ternyata kalian juga berbakat, keren-keren, mantap. Jadi kalau misalkan ada yang tidak menang, belum menang, jangan berkecil hati. Karena sebenarnya menang atau tidak itu perkara marketing ya. Kalau ilmu marketing kalian bagus, mau kalah atau menang di sini, yang penting bisa cara memasarkan karya aja gitu. Tapi karya kalian semua keren. Buat yang baru bergabung sama acara ini terus mau ikutan lomba, jangan berkecil hati. Masih ada lomba yang periodenya dari tanggal 23 Juli sampai 25 Agustus. Yaitu adalah Dance World Dance Cover. Ini penting banget, jadi buat kalian yang bisa ngedance atau yang baru belajar ngedance, kan sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang menggambarkan, yang memperlihatkan dance-dance kalian yang keren-keren itu. Nah, ikutan aja Dance World Dance Cover karena periodenya sampai 23 Juli sampai 25 Agustus. Masih lama dong yang baru nonton, jadi buruan ikutan. Dan kalian bisa langsung cek ke fruityworld.com atau sosial media Instagram, Facebook, Twitter, Fruity Sosro ID untuk info lebih lengkapnya. Nah, buat kalian yang sekarang lagi stay di malam minggu ini, terus misalkan mau hadiah-hadiah menarik, nih ada caranya, gue bacain ya. Yang pertama, Instastoryin malam minggu kalian lagi nonton acara Fruity World Festival. Itu yang pertama, ingat ya. Yang kedua adalah jangan lupa mention ke @FruitySosroID dan @TimeZoneID. Itu. Terus yang ketiga adalah 15 pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher dari Time Zone masing-masing Rp100.000 dan akan diumumin melalui Instagramnya @FruitySosroID. Terus bukan cuma itu teman-teman yang lagi nonton sekarang sahabat Fruity ya. Akan ada pengumuman 5 pemenang juga buat yang udah ikutan trivia quiz di Instagramnya Fruity. Juga ada pengumuman 20 pemenang kuis episode sebelumnya. Wah, ini acara keren banget. Pokoknya buat yang sudah ikutan harus dipantengin sampai acaranya kelar. Karena kalau misalkan kalian menang disebutin tapi nggak dipantengin, wah sayang banget gitu. Apalagi ini acara keren-keren banget. Bukan cuma hura-hura saja acara ini. Acara ini juga ada edukasi dan pesan moral dari Kemal Palevi. Luar biasa sekali. Pokoknya mantap, tetap stay di acara ini karena Fruity Sosro banyak sensasinya. Hei kamu yang suka berekspresi, coba jadi sensasi. sip and sip, Fruity-nya bikin snowflake goyangin saljunya. Coba ice up and slurp es-nya, Fruity genggam banyak sensasinya. Fruity genggam pilih cara minumnya, fun happy, sensasi yang hakiki. Let's be fun with Fruity, be fun with Fruity. Kembali lagi bersama gue Kemal Palevi dan sekarang kita ada di sesi di mana kita akan bertemu meet up dengan PTR, Pitch Three Rascals, dan ini sesi fan meet up ya. Dan gue mau ngingetin buat yang ikutan fan meet up, nanti akan ada virtual photoshoot di mana kalian akan bisa berfoto bareng bersama Pitch Three Rascals. Tapi ingat, gue ingetin bahwa kameranya harus landscape guys ya, harus landscape dan jangan gelap. Harus yang terang, seterang masa depan saya. Wah, itu dia. Dan ya,
tapi mikrofon tetap harus off. Ingat ada virtual photoshoot. Jadi setelah gua interview PTR jangan kemana-mana ya. Nanti gua akan ngebacain pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dari kalian yang beruntung buat gua tanyakan kepada PTR. So langsung saja ini dia Pitch 3 Rascal. Yoi, what's up guys? What's up, Pitch 3 Rascals? How you doing, guys? How you doing? Good? We're doing good. How are you? Yeah, good. Thank you for asking me. And thank you for your such amazing performance, guys. And we hope in this pandemic situation don't stop you to making a good music, guys. Okay? Keep spirit. We can't stop. Yeah. Just don't stop, guys, because your music is really good. And you know what? One of your single, Mariposa, is top 20 Indonesian chart and goes viral. Woo! Applause. Wow. Good job. And how do you guys feel when Fruity Sosro invite you guys to Fruity World Festival? How do you guys feel about that? It feels great. It feels great. It's the best news we've had all year. We just wish it was the real thing. Yeah. Yeah. You guys have a plan to come to Indonesia sometimes, maybe? Yeah, we gotta try the fruity for sure. We gotta drink. Guys, some if you come to Indonesia, you must eat nasi goreng, guys. That's really good. Nasi goreng. Remember that, nasi goreng. Nasi goreng. Yeah, you must eat that if you guys come to Indonesia. So I wait you guys to come to Indonesia, maybe sometimes after pandemic situation. So yeah, let's meet up sometimes. Yeah. Okay, and right now I have a question for you guys in this fan meetup. And the first question is, you guys release a new music video, right? I'm sorry. Can you share a bit about that music video to me and your fans in Indonesia about that song? Go, George. It was a road trip to the desert because it was a fun song and I wanted it to be like a fun video, and it reminded me of that one movie about the family going through the desert. So I figured we would do the same thing. We got a big van. Yeah. We said we're gonna Big drive. van? Yeah. So who is play guitar? He plays the guitar. and he plays guitar. Play guitar, yeah. What guitar do you have? Do you use a Fender, Gibson, or what? I use a Fender. Oh, you are a Fender fans. Fender and Taylor. Taylor Acoustics. Oh, a Taylor. Sorry, I'm a Gibson fans, bro. I'm sorry, bro. Engines are good. And you're a Lakers fan. Come on. Yeah, I'm a Lakers fan and a Gibson fans. I'm sorry to you guys. And next question is, what inspired you guys to make a music that I'm sorry music? That's a personal story, right? Or what? You know, sometimes you just be feeling sorry. So I know. we went into the studio and I was like, yo, Dom, Ryan, I'm sorry. And they said, that's the song. And I said, Yeah, I know. word. Yeah, we are sorry. Black Lives Matter. Yeah. Black Lives Matter. Black Lives Matter, bro. Black Lives Matter. And yeah, how about your creative process in that I'm Sorry song? You guys make that music for maybe in 1 month or 2 months? Like 20 minutes. 20 minutes? Really? That's really fast. But Jasper, he wrote the guitar part like A year ago. a year ago. And we forgot Oh, about okay. it. And then in February of this year, we brought it to the studio. And then that's what happened. Oh, you guys come to the studio in February. Yeah. He wrote Wow, the guitar. that's really fast. That's really fast. Yeah. You guys are really amazing. Really have a skillful. So thank you for answering my question, guys. And right now I have
a question, two question for from your friends in Indonesia. So don't go anywhere. Stay tuned. Do you have something another you want to show to PTR? Why not? I love you, Peach Tree Rascal. Please come and visit Indonesia next time. Woo! Supporting. Okay. Much, Kathy. Bye, Kathy. Have a I good evening. hope you're happy with this. Thank you, Peach Tree Rascal. And Mitra, do you have something you want to show to PTR? Thank you for your time and please keep on making good music. Thank you. We love you. Oh, yeah. I love it. Thank you. Yoi, kembali lagi bersama gue Kemal Palevi dan sekarang kita ada di sesi foto bareng bersama PTR. Dan gue ingatkan sekali lagi sebelum foto bareng buat fans Indonesia sekarang, jangan lupa handphonenya landscape, terus habis itu jangan gelap dan kamera on, mikrofonnya tapi tetap off ya. Jadi jangan lupa landscape, cari background yang bagus, terus pencahayaan juga harus terang. Karena sekarang kita akan ada grup foto bersama PTR ya. Dan it might takes 3 or 5 takes, so everyone will have the same chance to have picture with you guys. Oke? Oke, udah semua ini udah bagus tuh, terang semua. Oke. Siap? Sekarang kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, cheers. Smile. Oke, thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you PTR for answering our question. Thank you so much guys. Thank you for having us. We hope you guys can come to Indonesia sometimes after pandemic situation. Okay? Hope so. Thank you so much. Yes, thank you so much guys. Love you guys. Bye. Ya, jadi buat yang lagi nonton sekarang, jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada segmen selanjutnya. So, tetap di acara Fruity World Festival. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I don't see light in your love anymore. There ain't no reason to go on the floor. I don't like feelings and feeling like running for something and feeling so out of control. I know that the feelings are gone. I'm spending so much time alone. I hope when you pick up the phone and ring me when you wanna stay overnight. My shoulders right, my baby is all that I want, and I play them all my favorite songs. That lady is my favorite one. Fruity Sosro, banyak sensasinya.
Yoi, kita sekarang ada di segmen Bisyik, Bincang Asyik. Wah, gila asik banget ya. Dan sudah kedatangan bintang tamu nih, saya kebetulan ada seorang ilustrator. Dia itu hidupnya dunia seni ya, berkesenian gitu ya. Seninya adalah seni gambar dan kalian bisa lihat karya-karyanya di Instagram beliau. Oh, beliau tua banget ya. Itu ada @wd.willy. Dan beliau ini sudah banyak berkolaborasi dengan para komikus yang wah jam terbangnya juga udah luar biasa, sama banyak seniman-seniman lain ya. Ada Mas WD Willy, William Davis. Halo. Halo. Salam kenal. Ih, udah nikah ya? Iya kebetulan. Oh, aduh sayang belum, malu. Pas tos, wah cincin pernikahan saudara-saudara. Nah, udah berapa lama pernikahannya emang? 2 bulan. Beneran 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi istri tahu ya kerjanya adalah ilustrator ya? Tahu. Cukup penghasilan sebagai ilustrator untuk berumah tangga ya? Cukup sampai saat ini. Wah, mungkin dari dia. Berarti keluarganya, istrinya yang kaya. Oh, kurang ajar juga ya Mas William Davis ya. Tapi berarti kan Mas WD, WD ya. Oke. Mas WD mau dipanggil WD, Willy? WD aja. Mas WD, oke. Buat Mas WD sendiri kan sebagai seorang ilustrator, udah berapa lama sih di dunia ini gitu? Di dunia ilustrator, kalau hitung dari profesional sih dari 2015. Oh, berarti udah 5 tahunan sama 2020 nih ya? Kalau ngegambar sih udah dari kecil pasti, cuman masuk ke dunia profesionalnya dari mulai ngegambar serius sampai jadi job desk itu 2015. Mulai. Dan akhirnya dari menjadi job desknya aja, menggambar aja sudah bisa menikahi seorang perempuan gitu ya. Ini luar biasa loh. Ini pekerjaan yang tidak bisa disepelekan teman-teman. Apalagi kan ada anak-anak dari Involvensi yang ingin menjadi calon-calon, ingin menjadi seperti Mas WD gitu loh. Jadi ya buat kalian berdua, nanti dulu saya interviewnya ya. Ngobrol dulu sama dia boleh ya. Ya, yang penting ilmunya diambil nih, mumpung ada orang sukses nih ya. Dan lagi sibuk apa sekarang yang standar-standar lah pertanyaannya? Sibuk biasa lah ngegambar, jadiin project A, B. Cuman beberapa kayak masih kayak rahasia dulu, masih kita godok soalnya. Jadi kalau mau tahu itu ngikutin aja sih dari Instagramku. Bakal update di situ terus sih. Kalau sekarang sih masih project personal lah. Project personal ya? Kalau project-project sama yang lainnya kayak masih belum boleh di-up dulu gitu. Oke, project personal itu berarti maksudnya biasa, untuk diri sendiri atau? Iya. Biasa aku kayak bikin portfolio sendiri, kayak bikin suatu karya. Misal temanya ini, aku bikin ini, aku coba ngangkat ini, aku coba angkat ini. Ntar kan mungkin aku coba publish gitu, ntar orang pada lihat. Aku sering kayak begitu. Dan berarti bisa ada customer yang mau custom sendiri? Iya benar. Bisa gitu ya? Benar, bisa. Oh, harganya project-project lain gitu. Harganya beda tuh teman-teman. Biasanya duit menikah dari situ tuh, yang custom itu tuh. Nah sekarang kan sampai akhirnya sekarang punya gabung di apa nih, AMP Art Agency. Iya betul. Dan pengalaman menjadi ilustrator. Ini gimana nih? Kok bisa tiba-tiba akhirnya bergabung nih di situ? Jadi kan banyak banget nih yang bisa gambar tuh sebenarnya banyak banget kan. Tapi banyak banget orang yang nggak bisa ngejual gambarnya gimana sih gitu. Kayak aku dulu kayak cuman demen gambar doang. Kalau kita kayak nge-google atau ngapain pun kayak yang bisa gambar tuh banyak banget kan. Kayak wah jago-jago. Tapi kok mereka nggak namanya nggak keangkat atau nggak kerja sama brand ini ya, brand itu. Nah di agency itu kita diajarin kayak cara ngejual gambar tuh gimana. Jadi diajarin marketingnya lah ya. Betul. Jadi kayak selain kita sebagai ilustrator bisa gambar, kita juga harus bisa jualan. Intinya di sana. Aku diajarin di situ di AMP Agency. Oh, makanya akhirnya bergabung sekarang sama mereka gitu ya. Dari awal. Dan pengaruhnya lumayan cukup besar ya? Lumayan, sangat. Oh, terus kalau masalah membangun identitas karya, tadi kan Mas WD bilang bahwa kita bikin gambar, banyak orang yang jago gambar tapi tidak bisa memasarkan. Tapi jago gambar juga banyak, cuman yang punya identitas atau yang disebut persona sedikit. Nah itu gimana cara ngebangun identitas dan persona? Bangun identitas ya, kalau menurutku tuh kayak satu yang pasti kita harus demen dulu dong ngegambar, terus kita ngelakuin apa yang kita demen aja. Nah identitas tuh sebenarnya kita ngelakuin yang kita suka, nah mereka yang ngasih identitas itu ke kita. Oh iya? Iya, kita ngegambar aja kan. Misalnya kita demen gambar buah A gitu, stroberi. Kita gambar stroberi tiap hari. Lama-lama kan orang yang gambar stroberi ini pasti si WD. Lama-lama kan dia yang ngejudge kita, oh kayak gini. Padahal kita cuma demen ngegambar ini doang. Kalau menurutku sih seperti itu. Cara ngebedainnya gambar Mas WD misalkan dengan gambar saya, misalkan gambar gua yang mungkin gua jago gambar juga itu gimana dong? Cara ngebedain? Biasa. Nah, ada sentuhan-sentuhan yang WD banget. Garis tangan tiap orang pasti beda. Satu ngegores. Nah kayak aku misalnya udah sering lihat referensinya, aku kalau ngumpulin referensi itu dari
misalnya dari 1 sampai 5 itu aku liatin terus, aku coba tuangin dari ke-5 referensi ini. Aku nggambar dan hasilnya pasti beda, itu hasilku. Misalnya Mas Kemal bikin 5 gitu, lihat referensinya beda lagi, aku nggak ngasih tahu referensiku apa. Aku suruh lihat Mas Kemal, lihat referensiku demen yang ini. Coba aku suruh bikin gambar strawberry yang tadi. Sama-sama strawberry nih ya? Tujuan kita sama-sama strawberry nih, tapi referensi kita beda, kita ngegambarinnya. Goresan tangan juga beda, pasti hasilnya beda. Ini ada karya yang sudah masuk. Nah, kita lihat saja karya-karyanya. Ini dia. Mungkin sebelum kita pindah segmen, boleh dikasih lagi tips and triknya lagi menjadi seorang ilustrator tuh gimana gitu. Dibuletin aja lah udah gitu, disimpulkan gitu. Ya gambar. Gambar aja ya? Ya gambar aja. Sama tadi marketing. Iya market, harus belajar juga kayak gimana sih kita masarin gambar, gimana sih karya yang bisa laku di pasaran, gimana sih pasar kita tuh siapa gitu. Itu banyak sih, banyak ilmunya sebenarnya, tapi yang paling dasar banget mau jadi ilustrator ya gambar. Belajar mulai gambar aja dulu sampai orang lihat, tertarik, baru kita belajar marketingnya pelan-pelan. Mas Wede waktu pertama kali mulai pernah gambar jelek nggak? Ya. Atau langsung bagus? Ya nggak mungkin dong, semua dari nol pasti. Dari berarti dari jelek dulu? Iya, kita belajar ini salah di mana sih, terus baru kita improve lagi. Aku sampai sekarang juga masih belajar. Masih belajar ya? Masih belajar. Cuma kayak tadi hasilnya harusnya dengan waktu yang segitu singkatnya menurut gua aja udah keren banget gitu ya. Tapi pekerjaan sebagai seorang ilustrator ini apakah bisa jadi sebuah karir gitu? Kan udah menikah 2 bulan harusnya bisa lah ya. Bisa. Menjadi, bisa? Kalau nggak nikah saya. Oh iya benar juga, padahal hidupnya cuma dari gambar doang. Nah kan banyak banget orang yang kayak remehin kan, kayak ngegambar doang, gambar kartun doang, mana bisa. Ya di sini sih aku kayak ngebuktiin aja ke orang tua juga, ke temen-temen, ke orang semua yang ini. Ya aku bisa sampai sekarang gini ngegambar. Yang penting kayak tujuan kita tahu aja sih kita kemana aja dan gimana cara ngejualin tadi aku bilang. Di agensi itu aku dibantu banget makanya. Kuliah di mana Mas Wede dulu? Aku kuliahnya di daerah Lodan, UBM. UBM jurusannya gambar juga? DKV desain. Oh DKV, ya udah berarti benar jurusannya udah pas juga. So sekali lagi thank you buat Mas Wede, thank you buat info pensi. Jangan kemana-mana, abis ini kita masih bareng-bareng. Ya nanti gue sosok kayak nanya nama lagi ya. Kan Faza nggak tahu. Nanya siapa namanya gitu ya. Jadi info pensi masih akan bersama gue. Dan jangan kemana-mana, tetap pantengin terus YouTube channelnya Fruity Sosro ID. Karena habis ini gue mau ajak kalian main games. Jadi jangan ke mana-mana. Fruity Sosro, banyak sensasinya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman giveaway buat 5 orang yang beruntung yang udah ikutan trivia kuis di Instagramnya @FruitySosroID. Langsung saja kita undi, ini dia. Silakan langsung diundi, mulai dari sekarang. Langsung putar terus bang. Dan oke, selamat untuk pemenang pertama. Semoga vouchernya bermanfaat untuk lo yang menang ya kan. Dan langsung saja kita putar buat pemenang yang kedua. Siapa yang beruntung langsung kita putar. Sap. Terus putar dan ya, selamat buat pemenang kedua yang sudah beruntung mendapatkan voucher Rp100.000 ya. Luar biasa banget, sudah ada 2 pemenang berarti sisa 3. Langsung saja kita putar lagi yang ketiga, putar. Terus dan
Oke, selamat buat pemenang yang ketiga. Sudah mendapatkan voucher juga senilai Rp100.000. Dan udah ada 3, sekarang yang keempat. Puter lagi bang, puter bang. Puter. Ya, dan... Oke, selamat buat pemenang yang keempat. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Ya semoga bermanfaat hadiahnya. Dan sekarang yang terakhir, wah deg-degan banget. Udah siap buat yang terakhir? Oke, langsung saja ini dia. Kita putar lagi bang. Stop. Putar dan... Yeay! Pemenang kelima juga sudah kita umumkan. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Sudah mendapatkan voucher Rp100.000 masing-masing ya. Untuk 5 orang pemenang yang beruntung tadi. Ya udahlah digunakan semaksimal aja. Dan gua... mau ngingetin buat kalian yang mau ikutan meet and greet bareng artis idola dan juga berkesempatan dapetin undian berhadiah menarik seperti voucher belanja, ada HP, ada laptop. Nih bisa aja langsung beli produk Fruity minimal Rp40.000 di website atau official store Sinar Sosro di e-commerce. Ini penting banget karena pengumuman pemenang akan diundi di episode 5 Fruity World Festival. Oke, berbagi tips sudah dari WD Willy. Nah, school performance kalian tonton juga sudah. Jangan bubar dulu karena habis ini akan ada live drawing juga dari Faza Meong. Faza Meong itu adalah yang menciptakan si Juki. Nah, ini si Juki ini udah ada filmnya nih, udah ada store-nya. Wah, pokoknya keren banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap di acara ini stay tune. Sosro, banyak sensasinya. Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau layak ku perjuangkan. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Iya, itu dia penampilan yang sungguh keren dari SMA Kolese Gonzaga. Beri tepuk tangan yang meriah secara virtual.
Luar biasa, terima kasih. Buat yang lagi di rumah yang lagi nonton, masih bersama gua Kemal Palevi dan gua tidak sendiri. Ada bintang tamu nih. Dia itu seorang komikus ya, komikus itu yang bikin komik. Dan tokohnya itu sangat sudah dikenal lah, apalagi di kalangan anak-anak muda zaman now. Karena sempat dijadiin film juga, ada komiknya juga, ada tokonya juga, bahkan di M Block Space. Ya udah banyak lah merchandise gitu. Nyari Maruk juga ya, komikusnya ya bisa masuk kemana-mana. Tidak apa-apa Maruk, kalau memang berkualitas dan punya skill, tidak masalah itu. Karena karakter Juki ini tuh ibaratnya adalah sebuah karakter komik yang mewakili keresahan anak muda. Muda, ya anak muda, kocak, receh, dan suka tampil beda Juki ini. Nah hari ini kita hadirkan bersama-sama komikus yang membuat karakter si Juki. Karena saya juga penasaran mau interview si Faza Meong ini. Langsung saja ini dia, Faza Meong. Dan Faza Meong tidak sendiri, dia ada bawa temennya nggak? Oh temennya nggak? Ini dari Info Pensi ada siapa? Deva dari SMAN 7 Tangerang Selatan. SMAN 7 Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, sama ada siapa? Nama gue Daeng dari SMAN 7 Kota Tangerang Selatan juga. Sama. Daeng tuh nama Makassar ya? Iya. Orang Makassar? Lahir di Jakarta. Berarti orang Jakarta. Keluarganya aja kali Makassar. Iya. Tapi pernah ke Makassar? Pernah. Pernah makan coto ya? Pernah dong. Ya berarti bisa dong bikin komik tentang coto. Oh, iya. Tuh ngasih ide lo kerjaan lo. Siap. Saya royalti lo ke saya lo. Iya. Nah jadi ada Deva dan juga ada Daeng yang nantinya akan menggambar live drawing ya. Akan live drawing ya. Mungkin gue interview Faza dulu boleh ya? Iya. Boleh. Ya kalian berdua ngapain kayak gitu? Pegangan tangan dong. Ya, gitu. Nah buat Faza kan bikin Juki karakternya dari 2011 bener? Tepatnya 2010 sih. Oke 2010. Nah coba di sharing sedikit tuh gimana sih ceritanya kok bisa ada karakter Juki ini gitu? Jadi awal-awal 2010 tuh gue bikin Juki buat iseng-iseng doang nih. Oke. Jadi Juki itu dibuat buat ngeceng-cengin teman-teman. Teman-teman sosial mana? media. Teman-teman kampus. Oh kampus. Ya, jadi kuliah di mana Juk? Di Juk. Faza kalau gue kuliah di BINUS. Oke terus? Gue kuliah di BINUS, terus komik itu dibuat buat ngeceng-cengin mereka dan kita buat ketawa-tawa bareng sebenarnya. Jadi jokes internal kampus lah sebenarnya yang waktu itu gue upload di blog dan di Facebook saat itu. Kemudian nggak taunya ternyata banyak orang-orang atau kampus-kampus lain yang baca juga. Oh jadi dari kampus tuh kampus awalnya justru ya? Iya banyak juga yang baca dan gue ngeliat wah ini potensi padahal gambarnya jelek banget. Karena gue nggak niat. Cuma buat iseng-iseng doang, buat ceng-cengin doang gitu kan. Jadi gue bikin terus ternyata banyak yang suka, gue ngeliat ada potensi. Wah gue bisa kayaknya untuk masuk ke industri komik nih kalau kayak gini. Karena ternyata gue cukup bikin cerita yang mungkin komedi yang relate sehari-hari, gambarnya gue sesuaikan. Nah akhirnya gue mulai gue seriusin si Juki ini 2012. Nah gue pikir si Juki ini nggak bisa cuman di komik doang, tapi masuk ke berbagai macam medium gitu ya. Dari komik, terus ke merchandise, kemudian ke film juga, ke game segala macam. Karena gue mau bikinnya ikon gitu, ikon karakter Indonesia sebenarnya awal-awal. Saking berprestasinya Faza, itu dikontrak sama Fruity Sosro. Ini mau nggak lu kayak gitu? Mau sih. Royaltinya gede banget, jangan lupa sedekah 2,5%. Biar rezeki lancar Pak. Apalagi di era pandemi itu sedekah tetap harus jalan. Benar jadi sekali, benar. Faza itu kalian berdua bisa tiru, saking berprestasinya itu di telepon ya berarti sama Fruity Sosro ya? Semacam itu lah ya. Iya kayak Bang boleh kali collab gitu. Artinya gitu ya. DM. Oh DM ya, boleh kali collab Bang gitu. Collab. Jadi emang ada kerjasama antara Faza dan Fruity Sosro. Itu ceritain sedikit tentang project ini. Ya. Jadi emang ketemu sama Fruity Sosro, kita mau bikin kolaborasi lah. Oke. Pertama kolaborasinya kita justru bikin komik dulu nih. Kita bikin komik buat Instagramnya Fruity waktu itu saat lagi zaman Ramadan, lagi Ramadan dan situasi Ramadan kan beda ya saat itu ya. Jadi kita bikin komik Ramadan yang berbeda waktu itu. Ya karena lagi di era pandemi kayak sekarang. Betul. Contohnya gimana tuh yang kalau Ramadan itu? Ya si Jukinya nggak bisa balik saat itu ke rumahnya, ya Lebaran juga nggak bisa. Ceritanya model-model kayak gitulah. Dan itu kita upload di Instagram Fruity, di Juki juga. Jadi kita collabnya pertama komik dulu nih. Kemudian dari collab komik itu kita juga, itu tadi kita bikin amal juga sebenarnya. Lagi Ramadan kita bagi-bagi takjil, kita bagi-bagi masker segala macam bareng si Jukinya juga. Kan ada maskot Jukinya ya. Iya. Itu kita bikin kayak gitu juga. Jadi kegiatan sosial, baru nanti sekarang ini kita akan launching botol Fruity-nya dengan desain Juki.
Ya, ada 3 kemasan tuh ya. Betul, ada 3 kemasan. 3 Yang kemasan. temanya tentang Indonesia banget, nasionalisme dan kreativitas anak muda sebenarnya. Dan 3 kemasan Fruity Sostro ini sudah bisa didapatkan di supermarket atau minimarket ya. Ini dia. Nah itu dia guys 3 kemasan yang dimana bekerja sama dengan Juki ya. Fruity Sostro itu keren banget, luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke sesi live drawing. Si Faza dan Daeng dan juga Deva akan menggambar secara live. Wuh ini berarti harus kebut-kebutan nih. Ya, soalnya sebelum subuh. Kalau enggak ayam berkokok. Kayak candi, pembangunan candi gitu. Jadi langsung saja ini Faza dibagikan. Boleh. Ininya apa namanya kertasnya. Oke. Kepada. Oh kalau Faza ngegambarnya di mana? Di sini. Di sini. Gila gitu. Kalau udah sukses. Kalau udah sukses nggak pakai begituan lagi. Nah ini langsung saja kita mulai. Ini dia live drawing bersama Faza Meong dan Info Pensi. Silakan. Oke. Langsung mereka sedang menggambar saudara-saudara. Temanya apa nih kita nih? Oh iya temanya. Temanya apa nih? Bener. Temanya itu adalah pensi kemerdekaan bareng Fruity. Ingat tentang pensi kemerdekaan. Kepada Faza nih sambil gambar gue nanya-nanya nggak apa-apa ya. Ini ada pertanyaan nih. Mengapa karakter Juki diciptakan seperti itu? Mata besar, rambut jingkrak, dan apa yang ingin disampaikan gitu katanya. Sebenarnya ya gue bikin karakter yang menarik aja sih. Maksudnya secara looks orang begitu ngelihat langsung oh ya inget tuh Juki yang matanya gede, hidungnya bulat-bulat terus monyong gitu kan. Tapi kalau mau dibikin sosok keren juga bisa sebenarnya. Oh sebenarnya bisa. Bisa juga. Jadi kan matanya Juki tuh sebelah pupilnya satu ke kanan satu ke kiri. Itu tuh Juki bisa ngelihat sebuah masalah dari perspektif dan angle yang beda-beda. Oh gitu. Bisa dibikin seganteng Chico Jericho nggak? Waduh jangan dong. Kenapa gue bikin Juki kayak gini biar orang lihat gue wah ternyata yang buat Juki lebih ganteng daripada Jukinya. Oh iya kalau karakter Jukinya udah ganteng, yang bikin kurang nih. Bener juga gitu ya. Terus ingat nggak sih sudah ada beberapa series Juki yang dikeluarkan. Bagaimana sih caranya Mas Faza ini biar bisa tetap produktif gitu? Total series Juki sekarang kayaknya udah sampai 47 buku sih. 40, oh maksudnya berarti totalnya dari 47 itu satu buku aja mungkin 50 halaman, 100 halaman di situ ya? 120 halaman minimal. Wah, udah 47 Pak. Ya. Gokil banget itu udah bisa jadi perpustakaan sendiri tuh. Kalau di toko buku jadi satu rak sendiri kan Juki semua kan biasanya. Iya, udah segitu eksistensinya udah sejauh itu ya dari tahun 2012 tuh ya. Dari tahun 2011 pertama kali terbitnya 2011 benar ya. 2011. Nah, jadi udah semenjak saat itu komiknya Juki ini keluar dan bayangin guys, komik Juki itu ada 47 cuy. Gila, kadang-kadang tuh anak muda zaman sekarang baru ngegambar. Ini kayak Deva sama Daeng mah 2 buku juga udah Kenapa jadi jelek-jelekin lu berdua ya? Gak apa-apa mumpung fokus. Gila mukanya udah kayak Leonardo DiCaprio gambar Kate Winslet gitu ya. Waduh. Titanic ya. Gila luar biasa. Kita lihat nih hasilnya semoga tidak mengecewakan ya. Karena kalau mengecewakan salah ngundang gitu maksudnya. Jadi harus bagus gitu. Ya, dan ada pertanyaan lagi masih seputaran tentang Faza ya. Dan kalau Faza ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Apa yang Faza pelajari dan dari perjalanan selama 9 tahun membuat serial si Juki? Pasti kan ada kayak bukan pesan moral sih, jadi kayak konklusi lah selama 9 tahun berkarya gitu. Bagi gue sih berkarya itu yang penting pertama tuh elunya suka dulu sih sama berkaryanya. Kadang kan ada orang yang ngerasa bilang harus bekerja sesuai passion, tapi kadang setelah bekerja sesuai passion nggak taunya malah tertekan gitu kan. Nah, menurut gua lo harus cari fun-nya dulu sih pertama di mana. Kalau udah nggak fun ya mungkin udah nggak worth it gitu menurut gua. Nah selama ini gua ngejaga fun-nya ya gua selalu nge-explore. Kalau gua bosen di topik ini ya gua lanjut lagi, atau gua bosen di medium komik gua coba ke animasi segala macam. Jadi gua selalu explore. Kedua bagi gua ketika berkarya penting juga sih kita mikirin karya kita nih yang bakal mengkonsumsi siapa nih, siapa nih bakal yang baca gitu. Karena kadang-kadang misalnya komikus ya banyak yang bikin komik ya suka-suka mereka aja buat diri mereka gitu. Kemudian paling penting sebenarnya menurut gua adalah konsistensi. Itu paling penting. Itu ujung-ujungnya lu mau bikin sekeren apapun kalau cuma sekali muncul ya udah. Tapi kalau konsisten pelan-pelan dari gak begitu bagus lama-lama makin banyak yang suka, makin lama banyak yang
makin kualitasnya juga naik. Nah itu sebenarnya yang dicari, konsistensi sih menurut. Konsistensi ya. Dan ini Deva sama Daeng dengerin tuh, konsistensi Deva. Iya. Kalau mau sukses itu tidak bisa instan, Deva dan Daeng ya. Itu perjalanan panjang ya. Ini sambil gambar sambil dengerin nih, ini pesan moral nih mahal. Supaya pahala saya tidak putus-putus, ilmu yang bermanfaat. Tapi yang jelas benar, konsistensi yang seperti Faza bilang tadi itu penting banget karena kebanyakan orang tuh sukses tuh jenjangnya 5-6 tahun baru sukses gitu. Perjalanannya panjang. Jadi kalau kalian yang lagi nonton baru mulai berkarya, ngegambar baru setahun 2 tahun ya berarti masih panjang lah gitu. Karena kalau kesuksesan itu selalu ada yang namanya kalau di film kan ada kejatuhan tokoh utama. Ya kan? Jadi di karir kita juga akan ada sesi di mana kejatuhan tokoh utama di mana kita itu menyerah dan kayaknya bukan bidang kita deh. Padahal sebenarnya itu adalah sign kalau kita harus bangkit, begitu kita bangkit baru kita sukses. Luar biasa sekali, luar biasa. Sekali. Oke, sekarang gua ingin membaca komiknya yang sudah dibikin oleh Faza ya. Oh enggak, komik juga sini cuma ada satu dialog ya. Mana nih? Hehehe. Rayain 17-an sambil streaming pensinya Fruity. Ya keren banget, itu ada logonya Fruity juga. Ada festivalnya warnanya merah putih identik sama kemerdekaan Indonesia. Jadi mantap sekali dan dia megang botol Fruity yang strawberry. Nah berarti karena megang botol Fruity alangkah baiknya kita semua juga mau megang botol Fruity. Seperti komik Juki. Ya, akhirnya disuruh minum juga kita ya. Boleh kali di boleh. Dapat semua ya, dapat semua jatah ya. Ya baik-baik, dijaga baik-baik, jangan boros-boros ya. Iya saya juga buka dulu, kita minum dulu ya. Sep. Wah, gue yang rasa strawberry. Lemon. Strawberry. Wih, mantap banget. Seger ya. Seger seseger karya kalian semua. Dan seseger kesuksesan anak-anak muda di Indonesia. Amin. Nah, sekarang udah mau closing nih. Pokoknya thank you buat Deva, buat Daeng, buat Faza. Nah, sebelum udahan boleh kali dikasih tips Bang tentang kepada anak-anak muda yang ingin jadi komikus. Gimana caranya? Silakan Mas Faza. Tadi gue udah bilang ya soal konsistensi itu paling penting menurut gue. Jadi utamakan konsistensi dan menghargai proses sih menurut gue. Karena nggak bisa lo gambar langsung bagus langsung diapresiasi sama banyak orang. Lo harus prosesnya, lo harus bikin konten yang kira-kira mungkin nggak cuma lo doang yang suka, tapi banyak orang juga yang suka sehingga kalau pengen kesuksesan seperti itu ya. Maksudnya kalau suksesnya misalnya komiknya dibaca banyak orang, ya berarti lo harus pikirin kira-kira siapa yang baca. Kemudian sekarang itu zamannya di mana kita bisa pamer karya seluas-luasnya karena internet. Jadi harus kita manfaatin banget internet ini ya, sosial media, segala macam platform-platform komik untuk kita pamer karya. Jangan malu berkarya, jangan takut duluan ntar dikomenin, justru itu proses yang menurut gua gitu. Jadi mengerintis di awal sampai nanti akhirnya jadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi paling penting pertama menurut gua jangan malu berkarya, terjun dulu aja karena sekarang peluangnya udah besar, nggak kayak 10 tahun yang lalu internet bikin banyak peluang kita lebih gede gitu. Jadi harusnya anak muda bisa lebih show off lewat zaman sekarang gitu, lewat internet segala macam. Baru kemudian konsistensi dan menghargai proses. Itu sih menurut gue yang paling penting. Iya karena ibaratnya sekarang sudah dipermudah ya, justru dipermudah jadi lebih gampang lah prosesnya ketimbang ya Juki 10 tahun lalu tuh kalau Faza bikin Juki lebih PR gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh gitu ya. Dan mungkin bisa ngasih tips juga tentang kepercayaan diri mungkin Mas Faza kayak gimana caranya supaya mereka percaya diri kayak tadi si Deva kan nggak pede gitu. Nanti gimana nih supaya mereka percaya diri gitu? Menurut gua memunculkan kepercayaan diri tiap orang tuh beda-beda sih. Treatmentnya beda-beda. Ada yang memang dengan cara misalnya diapresiasi jadi lebih percaya diri atau dengan cara misalnya dapat materi jadi lebih percaya diri. Gua nggak tahu. Jadi lo harus nemuin gimana cara lo nemuin kepercayaan diri lo. Jadi nggak bisa tuh gue ngasih tips yang works di gue tapi belum tentu works di lo sebenarnya. Jadi itu lo cari di mana ketika lo asik atau menemukan keasikan berkarya sebenarnya. Ketika itu lo udah temu, wah gila enak banget gue berkarya. Nah lo lanjutin terus aja. Ketika lo udah lanjutin terus, ketika lo dapat nikmatnya, lo show karya lo gitu. Karena kalau udah nikmat pasti ada rasa pengen ngasih unjuk ke orang, ya kan? Gue pengen orang tahu nih karena gue bikinnya asik banget nih. Hasilnya juga gue puas banget, pasti ada rasa itu nanti ke depannya. Yang penting cari dulu aja rasanya sih menurut gue. Siap. Ya mantap sekali, tepuk tangan boleh buat Mas Faza, kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah ya.
Dan thank you sekali lagi buat Mas Faza, sukses terus. Buat Daeng, buat Deva, sukses terus. Jangan menyerah karena perjalanan kalian masih panjang. Kalau gua sama Faza sih udah tua. udah aja gitu ya, nyari bisnis kayak apa, entrepreneur aja udah gitu. Supaya masa tua bahagia. Tapi buat sahabat Fruity jangan kemana-mana karena habis ini akan gua umumin siapa pemenang art competition. Jadi jangan kemana-mana. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah kau denganku. Ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, oh, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama yang selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Dirinya, oh, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama yang selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? Fruity Sosro, banyak sensasinya. Yoi, sahabat Fruity, ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman lomba desain kemasan Fruity, yang dimana lomba ini banyak peminatnya, banyak pengikutnya juga, tapi sudah dipilih beberapa karya yang menurut Mas Faza selaku juri itu cukup
unggul ya, apa ya, cukup berkualitas kali Faza Iya. ya. Penilaiannya gimana sih? Emang apanya keren gambarnya atau apa gitu? Sebenarnya yang gue lihat selama ini cukup beragam sih. Ragamnya macam-macam banget dan berkualitas. Jadi yang pasti yang gue lihat yang sesuai tema lah ya. Yang sesuai tema ya. Jadi di antara segitu banyak gambar bagus yang lu pilih, mana yang paling mendekati sama tema? Dan kualitasnya pastinya. Ya, dan lu terkesan juga lah dengan beberapa karya-karya ini ternyata udah segitu sangat kerennya beragam ya. banget sih style-stylenya ya. Wah, luar biasa banget. Jadi Mas Faza ini sudah expert lah di bidangnya. Jadi kalau Mas Faza yang menilai, saya aja yang nggak ikutan lomba percaya gitu. Apalagi yang ikutan lomba gitu ya. Jadi sekarang nggak usah muter-muter lagi, langsung saja gua umumin. Ini dia top 15 most vote. Nah, voting ini akan ditutup malam ini dan pemenang akan diumumkan di IG story-nya @FruitySostroID. Dan untuk juara 1, 2, 3, wah langsung saja. Ini dia. Dan yang mendapatkan juara 3 adalah... Ya, juara 3 mendapatkan Rp500.000. Selamat, kita mari tepuk tangan virtual semuanya. Mantap sekali. Dan yang juara 2 adalah... Mantap, selamat. Yang juara 2 mendapatkan Rp1 juta ya. Dan wah, ini yang paling dinanti-nanti, yang mendapatkan juara 1. So, yang juara 1 adalah mantul, gokil. Ini berarti udah udah disertifikasi oleh Mas Faza. Berarti langsung jadi anak buahnya Faza Meong. Luar biasa. Dan jangan lupa nanti ada hadiah most vote juga 1 juta plus merchandise dari Fruity Sostro. Dan ingat ini yang menang tadi keputusan Dewan Juri berarti tidak bisa diganggu gugat ya. Betul. Itu udah valid, udah yang paling menurut Mas Faza Meong udah yang paling oke. Kalau ada yang mau protes silakan langsung DM. Waduh. Saya nggak akan menang Mas Faza. Dan buat teman-teman yang masih nonton acara ini, buat sahabat Fruity, masih ada kejutan lagi, yaitu kalian akan mendapatkan voucher belanja di Watson sebesar 50.000 dan kalian bisa belanjanya di Watson online ya. Ini ingat nih kode promonya dicatat nih. Independence Shop Pattern, diskonnya hingga 75% ya. Jadi kalau kalian membernya Watson bisa dapat ekstra diskon lagi malahan gitu. Jadi lebih baik jadi member gitu kan. Sekarang apa-apa semua harus jadi member. Mending jadi member. Karena di era pandemi sekarang kayaknya member penting gitu ya. Karena lumayan tuh potongan-potongan gitu. Nah ini mumpung ada yang Independence Shop Pattern dari Watson ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah caranya jadi member gimana? Langsung saja kunjungi websitenya di www.watsons.co.id. Langsung klik aja teman-teman. Ya sekali lagi terima kasih buat Mas Faza Meong, sukses terus. Buat Infopensi, ada Depa dan juga Daeng, sukses terus. Pokoknya buat sahabat Fruity yang lagi nonton, jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan yang lainnya di Fruity World Festival. Fruity Sostro, banyak sensasinya. Hei kamu yang suka berekspresi, coba cari sensasi. Sip and sip, Fruity-nya bikin snowquake goyangin saljunya. Coba ice up and slurp es-nya, Fruity genggam banyak sensasinya. Fruity genggam pilih cara minumnya, fun happy, sensasi yang hakiki. Let's be fun with Fruity, be fun with Fruity. Sekarang gue mau ngumumin pemenang yang udah ikutan kuis di episode kedua. Kuis dari Instagram story-nya Fruity. Dan juga, oh ya jangan lupa Instagram story-in keseruan kalian nonton Fruity World Festival ya. Dan ini dia pemenangnya. Oke, selamat buat yang sudah menang ya. Dan gua mau ngingetin lagi bagi kalian yang mau berkesempatan dapetin handphone dan laptop. Caranya gimana? Langsung aja beli produk Fruity minimal 40.000. Di website bisa atau ke official store Sinar Sostro di e-commerce ya. Pemenang akan diundi di akhir episode 5 Fruity World Festival.
Fruity Sosro, banyak sensasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode 3 Art World ini dari rumah. Terima kasih banget dan gue juga ingin berterima kasih tidak lupa kepada para partner yang mensukseskan acara ini. Yaitu ada Hipwi, ada IDN Times, ada Watsons, ada Prambors, Brilio.net, kapanlagi.com, Timezone, Info Pensi, lombaonline.com, Info Lomba Indonesia, Info Lomba Mewarnai, Info Lomba Indonesia.id. Gila banyak banget karena tanpa mereka kita nggak bisa seseruan bareng kayak gini guys. Jadi tepuk tangan virtual untuk para partner, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton juga. Dan jangan lupa ini sebelum pamitan gua ada voucher Timezone 100.000 untuk 20 pemenang yang beruntung yang akan diundi di episode berikutnya. Hanya dengan menjawab pertanyaan ini. Ingat ya, dicatat ya pertanyaannya ya. Sebutkan ada berapa kemasan kolaborasi Fruity Sosro X Shizuki? Sekali lagi ya. Sebutkan ada berapa kemasan kolaborasi Fruity Sosro X Shizuki? Nah, dijawab di Instagram story-nya @FruitySosroID. Jangan lewatkan episode keempat minggu depan. Itu akan ngebahas tuntas masalah tentang dance word, dance cover. Karena akan ada tutorial dance keren dari iGeneration. Gokil. Dan jangan salah, masih ada special performance. Nggak cuma di episode ini ada musisi luar negeri. Minggu depan juga ada. Yang datang ada Tate McRae. Luar biasa acara ini. Go internasional ya. Tarafnya itu udah luar negeri aja gitu, nggak cuma dalam negeri, gokil. Dan ingat, ini yang paling penting nih, hadiah. Kan masih ada tuh lomba dance world dance cover tuh sampai 25 Agustus 2020. Jadi jangan sampai video dance kamu hanya diupload di Instagram atau kesimpan di ini aja, di handphone. Udah keluarin aja bakat kalian. Tunjukin kalau kalian tuh joget-joget I'm a savage. Sadap. Joget-joget kayak gitunya tuh keren gitu loh. Dengan ikutan lomba dance cover, dance word-nya Fruity World Festival. Ingat sampai 25 Agustus. Oke? Jangan lupa juga untuk pantau Instagramnya @FruitySosroID. YouTube channelnya juga ada, di subscribe jangan lupa. Facebooknya juga ada ya. Dan mampir juga dong ke websitenya. Ada FruityWorld.com. Pokoknya ditunggulah main-main kalian. Supaya kalau kalian banyak yang main gara-gara nonton ini. Oh nih hostnya kayak Mapalevi, kerjaan saya panjang gitu. Jadi mohon di mampir-mampir ke websitenya. Nah ini yang paling penting nih. Jangan lupa untuk simpen Fruity Sosro kalian di rumah kalian masing-masing. Kayak gue nih udah simpen ini 4 langsung gue bawa pulang nih. Untuk menemani kreativitas saya. Tanpa sadar saya minum jadi kreatif loh. Ini bukan promo loh, ini beneran loh. Karena bikin seger. Rasanya strawberry sama lemon. Ingat itu. Itu penting banget yang ada di sini soalnya 2 itu ya. Jadi tonton terus Fruity World Festival minggu depan karena masih akan ada lagi. So gua Kemal Palevi undur diri. Fruity Sosro banyak sensasinya. Fruity Sosro, banyak sensasinya.